Ya, slide. Slide itu adalah ya poin ya. Nah, kita hari ini akan berbicara tentang hukum. Silakan dilihat yang pertama. Yuk, kita belajar. Ayo, gitu loh. Ya, semangat gitu lah. Ayo, kita lihat ya. Nah, dulu ya. Kita lihat video yang ada di depan. Setelah itu kalian pelajari dalam video tersebut apa-apa saja masalah yang bisa kalian timbulkan dari menonton video ini. Lihat baik-baik kali ini. Yang kedua lagi. Nah, dari situ. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di benak kalian tentang aplikasi Pegas ini? Kenapa? Motor saat melalui jalan yang berlubang atau yang berbunduk, tidak sakit penumpangnya. Bagaimana ya sepeda motor dapat menahan dan mengikuti suatu alur jalan yang berlubang? Nah, ini akan ini motor. Bagaimana ya? Kok bisa? Kalau misalkan pegasnya itu mati atau misalkan dia tidak bagus, apa yang terjadi? Apa yang kalian rasakan? Oke. Pada saat ketemu jalan yang berlubang, apa yang terjadi pada motor tersebut? Pasti akan tidak mengikuti alur jalan tersebut. Otomatis dia langsung bobrok. Apa ya? Oleng-oleng ya, oleng-oleng ya. Kita oleng gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah kalian melakukan pelajaran hari ini, kita akan melihat apa yang diharapkan. Yang pertama, bisa mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menghubungkan antara beban yang diberikan dengan panjang pegas melalui percobaan virtual. Nah, nanti untuk hari ini kita akan melakukan percobaan virtual, di mana percobaan virtual tersebut kalian akan melakukan eksperimen tentang hukum Hop, di mana suatu pegas nanti akan kita berikan suatu beban. Lalu apa yang terjadi pada pegas tersebut? Apakah dia diam atau dia terlalu panjang? Ketiga, menghitung nilai konstanta pegas. Konstanta dari huruf depannya apa nih? Huruf depannya apa ini? Kalau huruf depannya K, ingat K itu merupakan lambang dari konstanta pegas yang disusun seri dan paralel. Jadi kita ada dua susunan. Yang pertama adalah seri, yang kedua adalah paralel. Oke, yang terakhir tujuannya adalah melakukan percobaan tentang hukum Hop melalui virtual lab. Itu salah satu virtual. Nah, ini dia. Lihat gambar berikut. Lalu silakan kalian ingat-ingat gambar yang sudah saya berikan. Yang pertama, apa itu? Pen atau pegas pada ayunan bayi. Disusun secara spiral. Woi, ini disusunnya loh. Gini kan? Dua ya? Itu seri atau paralel namanya? Seri. Paralel. Sip. Artinya ada setengah seri, ada setengah paralel. Walaupun kita walaupun belum tahu ya maksudnya, padahal sudah dipelajari waktu dulu. Nah, apa ini? Asal apa? Enggak katanya ya. Ada pegasnya enggak? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian berada di atas kasur ini? Pasti kalau orang yang baru pertama kali melihat, pertama kali merasakan, dan pertama kali menaikin itu, pasti loncat-loncat. Nah ini yang tadi angkor nih. Anak motor. Iya. Baru tahu ya? Ini angkor ya. Angkor kalian tahu nih, masalah yang kayak gini. Sok. Bukan sok motor. Kalian timbul ke bangun-bangun. Oke, selanjutnya. Nah, lihat baik-baik bedanya ya. Bedanya antara seri dan paralel. Ini seri, paralel. Nah, nih
Ada lagi nih. Apa nih? Orang bertanya. Berpikir. Tinggi. Tinggi. What's the meaning tinggi? What's the problem? Itu pasti sudah tahu semua. Number one. Hidup kita tuh selalu punya masalah. Gak mungkin kan? Pada Yunan bayi, kira-kira bagusnya tugas itu secara seri atau paralel ya? Kenapa? Karena double. Bisa yang bawah. Apa lagi? Udah itu aja. Oke, kita simpan dulu jawaban kalian. Nah, ini hubungannya. Nanti jawaban nomor 1 itu sebenarnya ada hubungannya dengan jawaban nomor 2. Bagaimana apabila konstanta tugas itu diperbesar atau diperkecil? Apa yang akan terjadi? Tahu konstanta? Konstanta itu tuh nih kemampuan yang ada di tugas itu. Kira-kira kalau konstanta itu diperbesar, apa yang terjadi pada ayunan? Apakah lebih injak bayi itu atau makin gelisah bayi itu tidur? Tuh. Bisa. Kok bisa ya? Nah, faktor apa yang mempengaruhi konstanta suatu tugas? Ini berhubungan dengan rumus hukum Newton. Rumus hukum? Oh, kita ketik. Mulai dari HTTPS sampai 86 paling bawah. Setelah aplikasi terbuka, ketik gravitasinya 10 nilainya. Caranya kalian lihat di pojok kanan atas itu ada garis 3. Klik garis 3 itu. Setelah itu ambil gravitasinya nih. Gravitasinya kalian ganti menjadi 10 meter per sekon kuadrat. G, yang paling atas itu kan ada G-nya tuh. Ada sudah? Ya, ganti 10. 9,8 itu diganti 10. Aman? Aman? Oke. Selanjutnya, pilih tipe pegas yaitu seri. Pegas seri. Di situ gambarnya ada 4, kalau tidak salah. Yang pertama kayak gini, yang kedua itu ini. Yang kedua kalian ambil. Ya, klik yang kedua. Jumlah pegas ganti jadi 2 dari 1. Sudah? Masanya kalian ganti jadi 0. Masa bebannya yang bagian bawah jadi 0. Sudah? Nah, lihat RKPD-nya. Lalu catat panjang mula-mula tugas itu dilambang sebagai L0. Yang berikutnya. Nah, ini adalah tampilan yang kalian dapatkan di virtual lab tadi. Nah, kalau ini coba data dulu deh ya. Nah, ini
lebih bagus apa? Paralel seri. Paralel. Kenapa paralel yang lebih bagus? Nilai konstantanya lebih besar. Kalau nilai konstantanya lebih besar, artinya pertambahan panjangnya lebih kecil. Artinya, faktor apa yang mempengaruhi gaya tugas atau konstanta suatu tugas? Gaya dan tambahan panjang. Nah, kalau misalkan konstantanya besar atau konstantanya kecil, apa yang terjadi atau pengaruhnya terhadap pertambahan panjang? Kalau panjangnya diperbesar, apa yang terjadi pada pertambahan panjang? Lebih panjang atau lebih pendek? Kalau konstantanya kecil, lebih panjang atau lebih pendek? Ya, ada hubungan di sini tadi. Ayo, hubungan. Kalau konstanta besar, maka ya kayaknya lebih panjang pendek. Pendek. Kalau konstantanya kecil, maka ini panjang. Kalau konstantanya besar, ini biasanya punyanya seri atau paralel? Seri atau paralel? Paralel. Ini seri. Terima kasih atas perhatiannya. Walaupun apa yang disampaikan kadang ada yang masih indah.